Entah apa yang terjadi dengan kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Di saat memasuki fase-fase krusial dalam perebutan gelar juara Liga 1, ia justru membuat blunder. Setidaknya ada 3 pertandingan yang gagal dimenangkan Persebaya karena ada andil kesalahan minor dari Hernando Ari. Yang pertama adalah saat Green Force sudah unggul 1-0 atas tim tamu PSIS Semarang, namun di menit akhir, petaka muncul saat umpan lambung PSIS dari situasi tendangan sudut, Hernando Ari gagal menepisnya. Bola liar di kotak penalti Green Force langsung menjadi peluang emas dan dikonversi menjadi gol penyama kedudukan PSIS, lalu pada saat bertandang ke Persija Jakarta sekitar 2 pekan lalu, Nando keluar dari sarangnya terlalu jauh saat berupaya melakukan intercept. Bukannya berhasil memotong, bola justru dimenangkan oleh Raihan Hanan. Saat Nando sudah terlalu jauh dari sarangnya, Hanan dengan cerdik melambungkan bola tepat ke gawang dan membuat Persija unggul 1-0. Dan rentetan blunder kiper timnas Indonesia itu kembali terjadi ketika menghadapi Arema FC, Senin, 28/4. Lewat situasi tendangan sudut, lagi-lagi Nando kalah duel udara dan bola liar berhasil dimanfaatkan Thales Lira menjadi gol. 3 blunder kiper asal Semarang itu malah membuat laju Green Force tersendat meski tidak sampai kalah. Pelatih Paul Munster bahkan sampai menyatakan kekecewaannya. Kecewa juga dengan kebobolan lewat situasi tendangan sudut. Hampir sama situasinya dengan saat menghadapi PSIS, Hernando Ari kehilangan bola dan mereka mampu mencetak gol, ujar Munster setelah laga menghadapi Arema FC. Hal ini tentunya bisa menjadi peringatan keras bagi Nando karena posisinya bisa saja digantikan oleh Andika Ramadhani sebagai kiper utama Green Force. Apalagi, Andika kerap bermain bagus saat mendapat kepercayaan Munster. Tak hanya itu, posisinya di jajaran kiper timnas Indonesia juga tidak aman. Saat ia mampu tampil cemerlang saja, Patrick Kluivert lebih memilih Maarten Paes sebagai penjaga gawang utama. Apalagi kerap blunder seperti beberapa pekan terakhir, kini patut ditunggu bagaimana evaluasi Persebaya terhadap Hernando Ari. Masih ada 4 pekan lagi untuk membuktikan bahwa ia tetap layak menjadi kiper utama Green Force. Jika masih saja membuat kesalahan apalagi membuat timnya gagal menang, bukan tidak mungkin Munster akan menepikan Nando di sisa pekan terakhir Liga 1 agar Persebaya tetap bisa mengakhiri musim di 3 besar. Agar tidak ketinggalan berita terbaru Persebaya Surabaya, mari support channel ini, dengan cara subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Kapten Persebaya Surabaya, Bruno Moreira berjasa menyelamatkan timnya dari kekalahan pada laga menghadapi Arema FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali kemarin, 28/4. 1 golnya dari titik penalti pada menit 78 membuat Persebaya menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sekaligus mencuri 1 poin dalam laga ketat bertajuk Derby Jatim tersebut. Itu merupakan gol ke-7 Bruno bagi Persebaya musim ini, sehingga kini menempel ketat Flavio Silva yang sudah mencetak 8 gol dan menjadi top skor klub. Tak hanya itu, gol tersebut juga menjadi gol penalti keempatnya musim ini. Dengan demikian, sekitar 60% golnya bagi Green Force lahir dari titik 12 pas dan sah menjadi raja penalti Persebaya. Gol penalti yang dicetak pemain asal Brasil ini juga lebih banyak dari musim lalu. Jika musim ini sudah mencetak 4 gol penalti, maka musim lalu hanya 3 gol dari titik putih. Di sisi lain, persaingan top skor Persebaya juga semakin ketat pasca Bruno mencetak gol ke-7-nya itu. Sementara ini, selain berselisih 1 gol dengan Flavio Silva, ia menyamai jumlah gol Francisco Rivera. Pemain yang pernah berlaga di Liga Yunani itu juga telah mencatatkan 3 assist, 2 angka lebih sedikit dibandingkan Malik Rizaldi dan Francisco Rivera yang sudah mengemas 5 assist. Secara keseluruhan, menurut catatan SofaScore, ia merupakan salah satu pemain Persebaya dengan rating tertinggi, yaitu 7,46. Selain mencetak gol dan piawai memberi assist,
ia juga memiliki presentase akurasi passing sebesar 79% dan akurasi long ball 61%. Kini dengan sisa 4 pertandingan, ia diharapkan bisa terus tampil konsisten untuk membantu timnya finish di 3 besar klasemen. Meskipun begitu, ia harus rela menunda untuk mengangkat trofi juara pertama kalinya di podium juara bersama Persebaya, karena Persib Bandung tinggal selangkah lagi menjadi kampiun Liga 1. Keunggulan Arema FC tidak berlangsung lama, sebab Kapten Persebaya Bruno Moreira sukses menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti pada menit ke-78. Penalti tersebut didapatkan karena pelanggaran yang dilakukan Julian Guevara kepada Flavio Silva di kotak penalti. Namun, Arief Catur Pamungkas menjadi pemain paling menonjol di laga ini. Permainannya sepanjang 87 menit sangat lugas, yang membuat Arema FC kesulitan untuk mencetak gol. Melihat statistik permainannya dari Liga Indonesia Baru, Catur Pamungkas banyak melakukan aksi bertahan di sisi kanan pertahanan Persebaya. Pemain berusia 25 tahun tersebut berhasil melakukan 2 intercept dan 2 tackle untuk menggagalkan serangan Arema FC. Selain itu, dalam sisi penyerangan, sebenarnya Catur melakukan beberapa aksi untuk mencetak gol bagi Persebaya. Namun, 2 tendangan yang dilepaskannya tidak tepat sasaran ke arah gawang Arema FC yang dikawal Lukas Frigeri. Dengan aksi bertahan dan permainan yang ditunjukkannya membuat bonek menilai bahwa Catur bermain mosek yang sesuai dengan ciri khas permainan Persebaya. Mosek mainnya sampean cak, tulis komentar bonek di postingan video Instagram @galuhorlando. Bonek juga mendoakan agar Catur bisa dilirik Patrick Kluivert untuk memperkuat pertahanan timnas Indonesia. Tambah suwe, tambah sangar main, mugo-mugo isok di delok timnas, makin lama, makin keren mainnya, semoga bisa dilihat timnas. Musim ini, Catur Pamungkas selalu menjadi andalan Paul Munster sebagai bek kanan. Meskipun di awal musim sempat mengalami cedera bahu, pemain nomor punggung 2 tersebut sudah tampil sebanyak 23 pertandingan. Agar tidak ketinggalan berita terbaru Persebaya Surabaya, mari support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih.